Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Ever get rid of me. Biografi R.A. Kartini. R.A. Kartini merupakan cucu dari Pangeran Aryo Jotonegoro, seorang bupati Demak yang terkenal karena menjadi pelopor dalam memberikan pendidikan bergaya barat kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Pada masa itu, tepatnya tahun 1846, pendidikan bagi kaum pribumi belum terpikirkan. Bahkan sekolah untuk Eropa pun masih sangat terbatas, namun beliau sudah mampu melihat pentingnya pendidikan di masa depan, sehingga mendatangkan guru dari Belanda untuk mengajar anak-anaknya. Raden Ayu Kartini yang lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879 dan wafat di Rembang pada 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Berasal dari keluarga bangsawan Jawa, ayahnya adalah Sosroningrat yang semula menjabat sebagai Wedana di Mayong dan ibunya bernama Ngasirah. Dengan demikian, Kartini merupakan keturunan priayi dan sekaligus memiliki latar belakang pesantren dari pihak ibunya, yang merupakan anak dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kyai Haji Madirono, seorang ulama di Telukawur, Jepara. Sosroningrat, ayah Kartini, adalah seorang bupati terpelajar serta fasih menulis dan berbicara dalam bahasa Belanda. Pada masa itu, sangat jarang ditemukan bupati dengan kemampuan intelektual seperti itu. Beberapa tokoh tergolong dalam golongan tersebut, antara lain Bupati Serang Pangeran Adipati Aryo Ahmad Jajaningrat, Bupati Ngawi Raden Mas Tumenggung Kusumo Utojo, Bupati Demak Pangeran Adipati Hadiningrat, yang beliau tersebut adalah paman dari R.A. Kartini, serta ayahnya sendiri, Bupati Jepara Sosroningrat. Oleh karena itu, sejarawan Riflev menyebut Sosroningrat sebagai salah satu bupati Jawa yang berpikiran paling maju pada masanya. Peraturan pemerintah kolonial ketika itu mewajibkan seorang bupati untuk menikah dengan wanita dari kalangan bangsawan tinggi. Karena M.A. Ngasirah bukan berasal dari kalangan tersebut, maka pada tahun 1875, Sosroningrat menikah lagi dengan Raden Ajeng Woyerjan, keturunan langsung Raden Madura. Raden Woyerjan kemudian menjadi istri utama, sedangkan Ngasirah menjadi istri kedua. Setelah pernikahan tersebut, Sosroningrat diangkat menjadi bupati Jepara, menggantikan ayah kandung R.A. Woyerjan, yakni R.A.A. Jirawirokromo. Perubahan dalam struktur keluarga ini berdampak pada kehidupan Kartini, yang harus menerima kehadiran ibu tiri dan saudara-saudara tirinya. Dalam salah satu surat tertanggal 21 Desember 1900, Kartini menulis bahwa ia merasakan penderitaan yang mendalam akibat perlakuan terhadap ibunya dan dirinya sebagai anak kandungnya. Ia menggambarkan penderitaan tersebut sebagai siksaan yang amat berat, hingga sempat terlintas dalam pikirannya untuk mengakhiri hidup jika bukan karena cintanya yang besar kepada sang ayah. Pada masa itu, sistem feodalisme masih sangat kuat. Emang Ngasirah bahkan harus memanggil anak kandungnya dengan sebutan Doro, sementara mereka memanggilnya Yu hanya kepada Garwa Patmi. Anak-anak tersebut menyebut dengan panggilan ibu. R.A. Kartini dikenal sebagai pribadi yang ramah, rendah hati, dan tidak menyukai kesombongan. Dalam suratnya, tertanggal 18 Agustus 1899, ia merasa tidak nyaman ketika Stella menyebut dirinya sebagai keturunan bangsawan tinggi Jawa yang memiliki pemikiran yang melampaui zamannya. Dengan wajah yang memerah, Kartini menyangkal anggapan itu dan mengatakan bahwa meskipun dirinya berasal dari keluarga bangsawan, garis keturunan dari Raja Jawa telah berlalu sekitar 25 generasi. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara, baik kandung maupun tiri. Di antara saudara sekandungnya, ia merupakan putri tertua. Kakaknya, Sostro Kartono, dikenal sebagai ahli bahasa Kartini, sebagai mengenyam pendidikan di LS hingga usia 12 tahun, di mana ia belajar bahasa Belanda, namun setelah itu ia harus tinggal di rumah karena mulai dipingit. Upaya teman-temannya dari kalangan Belanda untuk membebaskan dari tradisi pingitan tidak berhasil, karena keluarganya tetap memegang teguh adat tersebut, meskipun tergolong keluarganya yang berpikiran maju. Selama 4 tahun, Kartini hidup dalam keterbatasan, tetapi arus zaman tidak dapat dibendung. Dukungan dari sahabat-sahabat Eropa-nya terus mengalir, hingga akhirnya pada usia 16 tahun, ia diizinkan keluar rumah. 6 bulan kemudian, ia boleh
keluar lagi. Walau akhirnya dipikir kembali, barulah pada tahun 1898 ia benar-benar diberikan kebebasan dan bahkan diperbolehkan berpergian keluar rumah. Kemampuan Kartini dalam berbahasa Belanda membuat mampu belajar secara otodidak di rumah dan menjalin korespondensi dengan teman-teman dari Belanda. Salah satu Rosa Abendanon yang menjadi pendukung setianya. Dari berbagai buku, majalah, dan surat kabar berbahasa Belanda, Kartini mulai tertarik kepada kemajuan pemikiran perempuan di Eropa, yang kemudian menumbuhkan semangat untuk mengangkat derajat perempuan pribumi yang saat itu berada dalam posisi sosial yang lemah. Dalam surat-suratnya, terlihat bahwa Kartini membaca dengan saksama dan mencatat isi penting dari bacaan tersebut. Ia kerap menyebut atau mengutip tulisan yang menarik. Perhatiannya tidak terbatas pada isu-isu mengemansipasi perempuan saja, melainkan juga merambah pada persoalan sosial yang lebih luas. Bagi Kartini, perjuangan perempuan untuk memperoleh kebebasan, hak, dan kesetaraan hukum merupakan bagian integrasi dari pergerakan sosial yang lebih besar. Kartini mengamati bahwa kondisi perempuan pada masa yang sangat terbatas. Mereka dituntut mengurus rumah tangga dan anak-anak, dipersiapkan untuk tunduk pada laki-laki, dijauhkan dari pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta dipinjat sejak usia 12 tahun. Mereka nyaris tak diakui, padahal kewajiban begitu banyak. Namun realitas ini terutama berlaku di kalangan priai. Karena perempuan dari kalangan rakyat kebanyakan justru lebih bebas, pola pikir priai karena perempuan dari kalangan rakyat kebanyakan justru lebih bebas, pola pikir masyarakat terhadap perempuan yang menyebabkan lahirnya praktik seperti poligami, kawin paksa, dan pernikahan usia dini. Orang tua Kartini kemudian menjodohkan dengan Bupati Rembang, Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat, yang sebelumnya telah beristri 3. Pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 12 November 1903. Kartini melahirkan anak pertamanya, yaitu R.M. Swesalit, pada tanggal 13 September 1904. Namun hanya 4 hari setelah persalinan, tepatnya tanggal 17 September 1904, Kartini wafat di usia 25 tahun dan dimakamkan di Desa Balu, Rembang. Sebagai penghargaan atas jasa dan pemikirannya, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden RI nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 20 Mei 1964 menerapkan era Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional serta menerapkan tanggal lahirnya 21 April sebagai Hari Kartini, diperingati setiap tahun. Aspek spiritual dalam kehidupan Kartini dipandang dari berbagai sudut, mencerminkan beragam latar belakang, ideologi, dan kepentingan dari perspektif kejawen, Islam, Kristen, hingga komunisme. Hal tercermin dalam 3 buku penting, yaitu Panggil Aku Kartini Saja, karya Pramoedya Anantatoer, itu pada tahun 1962, menemukan sejarah oleh Ahmad Mansur Suryanegara pada tahun 1995, dan juga Tuhan dan Agama dalam Pergulatan Batin Kartini oleh T.H. Sumartana, itu pada tahun 1993. Kartini juga memiliki cita-cita pendidikan, kerangka pemikiran mengenai ketertarikan era Kartini dalam menyerap budaya barat demi kemajuan bangsanya dapat dijelaskan melalui konsep yang dikemukakan oleh Deddy Mulyana dan Jaluddin Rahmat. Pada tahun 1998, mereka menyatakan bahwa pola pikir seorang sangat dipengaruhi oleh budaya tempat ia tumbuh. Budaya timur umumnya mengungkapkan sesuatu melalui gambar visual, sedangkan budaya barat lebih menekankan pada pemahaman konseptual. Konsep sendiri merupakan gagasan menyeluruh mengenal karakter suatu objek yang dapat menjadi dasar dalam menelaah dan memahami suatu persoalan atau pengalaman. Sebagaimana dikutip dari Jumhur pada tahun 1196, dorongan dalam diri era Kartini untuk membebaskan kaumnya lahir ketika ia menyaksikan ketimpangan sosial serta perlakuan yang tidak adil perempuan Indonesia. Melalui bacaan-bacaan yang ia tahap, tumbuh jiwa kritis dan semangat pembebasan. Dalam hatinya tertanam tekad untuk memperoleh kebebasan pribadi serta membebaskan para perempuan lainnya dari belenggu adat yang mengekang. Hal ini tercermin dalam salah satu suratnya kepada Nona Zuena Deler tertanggal pada 20 Mei 1899, yaitu adat kebiasaan di negeri kami sungguh bertentangan dengan semangat zaman baru yang ingin saya hadirkan di tengah masyarakat. Secara prinsip, perjuangan Kartini berfokus pada peningkatan posisi dan martabat perempuan. Ia menginginkan agar perempuan tidak hanya berperan sebagai pelayan bagi suami, apalagi kehilangan arah ketika suami mengalami kemunduran. Kartini menekankan pentingnya perempuan mendapatkan pendidikan dan keterampilan, agar mereka bisa bekerja dan mandiri, tidak lagi menjadi korban dari praktik paksa maupun dominasi suami. Perempuan terdidik akan lebih mampu dalam mendidik anak-anak dan mengelola rumah tangga secara optimal, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara. Walau hidupnya singkat, Kartini telah merealisasikan
dari cita-citanya. Menurut Jumhur, pada tahun 1196, ia sempat membuka sekolah untuk anak perempuan di Jepara pada tahun 1103 dan kembali mendirikan sekolah serupa di Rembang setelah menikah sebagai bentuk penghormatan atas cita-cita luhur Kartini. Pada tahun 1113 didirikan di sekolah-sekolah untuk anak perempuan di sejumlah kota besar di Indonesia yang dikenal dengan nama Sekolah Kartini. Oleh karena itu, R.A. Kartini dapat disebut sebagai pelopor atau petunjuk jalan, gagasan, dan perjuangannya sebagai simbol awal kebangkitan dan perjuangan perempuan Indonesia dalam memperoleh hak kesadaran dan kesetaraan di berbagai aspek kehidupan. R.A. Kartini dan pemahamannya terhadap agama Islam dalam salah satu suratnya kepada Van Col tertanggal 21 Juli 1102, sebulan setelah ulang tahunnya yang ke-23, R.A. Kartini menyampaikan pandangannya tentang agama. Ia mengungkapkan bahwa menurut pemahamannya, semua agama sejatinya mengandung nilai kebajikan dan kebaikan. Namun ia menyesalinya bagaimana sebagian orang justru menggunakan nama agama untuk membenarkan tindakan yang merendahkan atau memecah belahkan sesama manusia. Kartini menekankan bahwa tujuan agama adalah mempererat hubungan antar umat manusia tanpa memandang ras, status sosial, atau keyakinan. Ia menyatakan keyakinannya sebagai seorang muslim, tiada Tuhan selain Allah, dan menyatakan solidaritasnya dengan seluruh umat bertuhan secara monoteis. Ia mengkritik sebagaimana agama kerap dijadikan alat untuk menindas dan memusuhi kepercayaan lain. Kartini bukanlah sosok yang hendak mencampur adukan ajaran agama, melainkan seorang muslim yang kritis terhadap ketertutupan tafsir keagamaan di zamannya. Bagi agama adalah petunjuk hidup yang menyempurnakan keberadaan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Jumhur pada tahun 1196, ajaran Islam telah membangkitkan semangat Kartini untuk menyadarkan bangsanya, serta mendorong perempuan agar mendapatkan kedudukan terhormat sebagai pendidik utama dalam keluarganya. Meski memeluk Islam, Kartini tidak mendapat pendidikan agama yang mendalam. Sebagaimana saudara-saudara lakinya yang belajar di pesantren, surat-suratnya menunjukkan bahwa ia sedang bergulat dalam pencarian spiritual untuk memahami hakikat kebenaran agama Islam. Pandangan Kartini terhadap Islam tercermin positif dan penuh semangat pembaruan. Ia mengajak perempuan untuk bumi putra untuk kembali kepada nilai-nilai Islam yang sejati. Bahkan ia bercita-cita meyakinkan umat beragama lain agar dapat melihat Islam sebagai agama yang pantas dihormati. Meskipun Van Col sempat mencoba mempengaruhi Kartini agar pindah ke agama Kristen, Kartini dengan tegas menolak. Ia bahkan menghimbau agar gerakan Zending Protestan tidak memaksakan keyakinannya kepada umat Islam. Salah satu suratnya Kartini tertulis tentang agama saya, harap lain kali saya bisa menceritakan lebih panjang. Namun sekarang saya katakan dulu bahwa kami tetap memeluk agama kami dan kami berharap bisa membuat agama kami terlihat baik di mata umat lain. Kartini sempat menjalani keresahan karena tidak bisa memahami isi Al-Quran, dianggap terlalu suci untuk diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Menyoroti bahwa yang belajar membaca Al-Quran tanpa mengerti artinya. Dalam suratnya kepada Stella Zehanderilar pada tanggal 18 Agustus 1899, ia menulis bahwa tidak ada yang memahami bahasa Arab di lingkungannya. Keinginan Kartini untuk memahami isi Al-Quran mendorongnya mencari tafsir dalam bahasa Jawa. Kebahagiaan mendalam dirasakannya setelah memperoleh pemahaman tentang isi Al-Quran. Dalam surat kepada Abenanon, ia menulis bahwa dirinya seperti baru menyadari adanya kekayaan spiritual yang selama ini tersembunyi. Ia merasa ada dorongan ilahi yang membuka hatinya untuk bersyukur. Sekarang kami tidak lagi mencari pelipur lara pada manusia, tapi bersandar padanya yang gelap menjadi terang, badai pun berubah menjadi angin sejuk. R.A. Kartini juga memiliki kedekatan dengan ajaran Kristen. Meskipun R.A. Kartini lahir dan wafat sebagai seorang muslim, ia menunjukkan ketertarikan dan kedekatan spiritual terhadap ajaran Kristen. Kartini menolak keras metode Zending yang menyebabkan agama Kristen di tengah masyarakat Jawa yang miskin, sakit, dan belum terdidik, tanpa terlebih dahulu membantu mereka keluar dari penderitaan. Menurutnya, iman yang sejati hanya bisa tumbuh dalam individu yang sudah matang secara spiritual dan mampu memilih dengan sadar. Kartini menjalin relasi yang sangat personal dengan Tuhan, yang ia bayangkan serupa dengan hubungan antara ayah dan anak, cerminan dari kedekatannya dengan sang ayah. Meskipun mereka sering berbeda pandangan, karena itu ketika Van Col memperkenalkan konsep Tuhan sebagai Bapa, Kartini menerimanya dengan antusias karena sesuai dengan pengalaman batin pribadinya dalam berbagai surat. Ia menyebut Tuhan dengan istilah
penuh kasih sayang itu dalam surat tanggal 20 Agustus 1102. Ia mengungkapkan rasa syukurnya karena telah dibukakan hatinya untuk menerima Bapa cinta kasih. Pandangan Kartini tentang agama sangat inklusif. Ia menulis bahwa tujuan agama adalah menciptakan kedamaian dan membentuk persaudaraan antara sesama ciptaan Tuhan tanpa membeda-bedakan warna kulit, jenis kelamin, atau status sosial, menegaskan bahwa sama manusia adalah anak dari satu Bapa, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kartini belajar membaca Alkitab dan memahami beberapa ajaran dari kekristenan dan Nyivankol, bahkan mengadopsi beberapa istilah khas dalam Alkitab seperti Taman Getsemani. Dalam suratnya pada Agustus 1101, Kartini menyampaikan kritik terhadap pemahaman Islam saat itu menurutnya memihak laki-laki dan menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak adil. Ia merasa bahwa poligami yang dilegalkan dalam ajaran Islam merupakan bentuk tidak adil. Ia merasa bahwa poligami yang dilegalkan dalam ajaran Islam merupakan bentuk ketidakadilan. Kartini belajar membaca Alkitab dan memahami beberapa ajaran dasar kekristenan dari Nyivankol, bahkan mengadopsi beberapa istilah khas dari Alkitab seperti Taman Getsemani. Dalam suratnya pada bulan Agustus 1101, Kartini menyampaikan kritik terhadap pemahaman Islam saat itu menurutnya memihak laki-laki, menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak adil. Ia merasa bahwa poligami dilegalkan dalam ajaran Islam berupa bentuk ketidakadilan dan menurutnya segala sesuatu yang menyebabkan penderitaan pada sesama baik manusia maupun hewan adalah dosa. Walaupun kritik Kartini terhadap praktik Islam seperti poligami terkesan tajam, bukanlah penolakan terhadap penyimpangan nilai-nilai luhur Islam oleh pemahaman sempit. Ia diyakini mengutarakan pendapat tersebut karena kecintaannya yang mendalam terhadap bangsawannya dan perjuangannya untuk kaum perempuan. Usaha Vankol dan istrinya untuk mengajak Kartini berpindah agama tidak berhasil. Mereka membawa Kartini lebih dekat pada dunia Kristen, tetapi semangat itu hanya bersifat reaktif terhadap sikap Mr. Abendanon yang cenderung berhati-hati dalam mengambil langkah. Abendanon dan Van Deventer ingin menjadikan Kartini sebagai agen perubahan kebudayaan di kalangan pribumi. Sementara itu, Nyi Alvin Swear, istri Residen Jepara yang sejak 1894 kerap memberi pelajaran bahasa asing kepada Kartini, justru membantu Kartini membentuk pandangan hidup yang lebih luas dan humanis. Dalam menghadapi berbagai tekanan, termasuk keinginan ayahnya yang konservatif, serta ambisi para tokoh kolonial yang ingin memanfaatkan dirinya untuk kepentingan politik etis, Kartini tetap teguh dalam prinsipnya. Ia mendengarkan nasihat abangnya, Sosro Kartono, yang menyarankan agar ia tetap tidak tergesa-gesa menerima tawanan beasiswa dari pemerintah kolonial, mengingat adanya risiko pemaksaan nilai-nilai barat yang bertentangan dengan idealismenya. Melalui berbagai bacaan dan interaksi dengan tokoh-tokoh Eropa, Kartini memperoleh wawasan konseptual dan historis yang memperluas pandangannya. Ia menjadi sasaran tarik-menarik antara dua kutub pemikiran Vankol yang berfokus pada misi Kristen dan Abendanon yang lebih memilih pendekatan kultural. Kedua pihak ini memanfaatkan Kartini untuk agenda masing-masing. Namun dalam kegelisahannya batinnya, Kartini tetap mampu menjaga kejernihan berpikir dan konsistensi nilai dalam karya-karyanya, walau kerap berseberangan dengan ayahnya yang sulit diajak berdialog.